Berhenti scroll sebentar, coba perhatikan isi kepala Anda sekarang. Berisik kan? Dunia modern ini diam-diam sedang menghancurkan pikiran kita. Ini bukan sekedar konten biasa, ini adalah panduan cara Anda bertahan hidup hari ini. Pernah merasa benar-benar kehilangan arah? Capek secara mental? Terjebak siklus dopamin digital yang tiada henti? Dengar, ini sama sekali bukan salah Anda. Sistem dunia ini memang dirancang untuk menguras fokus Anda. Anda butuh jalan keluar, sekarang juga. Pikiran kita sedang dalam krisis besar. Kita kewalahan menghadapi kebisingan ini. Impuls sesaat tiba-tiba mengendalikan hampir setiap keputusan kita. Notifikasi dan berita buruk mendominasi. Solusinya bukan dengan download aplikasi meditasi baru. Kita harus meretas ulang otak kita. Jawabannya ada di satu buku ini. Habits of Mind, karya Arthur L. Costa dan Bena Kalik. Ini bukan buku akademik biasa. Ini adalah cetak biru rahasia. Sebuah panduan kelangsungan mental untuk bertahan di dunia yang bergerak terlalu cepat. Mari kita bongkar rahasia dari 16 kebiasaan ini. Ada rahasia besar di balik 16 perilaku cerdas ini, mulai dari sikap gigih, mengelola impuls, metakognisi, sampai berpikir interdependen. Ini adalah senjata utama Anda, perlengkapan bertahan hidup melawan realita dunia yang makin kacau. Langkah pertama, kita harus bisa mengendalikan impuls dan dopamin. Artinya, Anda harus berpikir sebelum bertindak. Tetaplah tenang di tengah situasi yang mendesak. Jadilah orang yang penuh pertimbangan. Mengambil jeda sejenak sebelum merespons adalah perisai terkuat Anda. Ini tameng mutlak terhadap jebakan dopamin media sosial. Coba bandingkan. Kondisi default kita saat ini adalah bereaksi instan. Kita jadi sangat mudah menyerah. Tapi, perilaku yang cerdas itu berbeda. Mengelola impuls dan terus gigih lewat sebuah jeda kecil bisa mengubah segalanya. Ini mencegah reaksi destruktif Anda. Selanjutnya adalah metakognisi, seni menyadari pikiran Anda sendiri. Ketahui apa yang Anda ketahui. Sadari setiap pikiran, strategi, dan perasaan Anda. Ini adalah momen pencerahannya. Mirip seperti di film The Matrix, Anda melihat kekacauan di kepala Anda, lalu memutuskan keluar dari sistem otomatis tersebut. Albert Einstein pernah memberikan peringatan keras. Kegilaan adalah terus mengulang hal yang sama, tapi mengharapkan hasil berbeda. Tanpa metakognisi, Anda cuma berputar-putar, terjebak selamanya dalam siklus kelelahan. Sadari pola Anda sekarang juga untuk memutus rantainya. Konsep berikutnya, saling ketergantungan sebagai senjata melawan kesepian. Obat untuk rasa sepi di era digital ini sederhana. Berpikirlah secara interdependen. Kecerdasan sejati itu tidak pernah terisolasi. Kita harus mampu bekerja dan belajar bersama orang lain. Sinergi seperti inilah yang menyelamatkan kita dari isolasi. Kita sering diajarkan untuk menghadapi kerasnya dunia sendirian. Nyatanya itu salah besar. Kesuksesan di dunia nyata butuh komunitas yang kuat. Kita harus bekerja sama. Menggesekkan otak kita dengan otak orang lain akan selalu mengalahkan keterasingan digital. Pada akhirnya, ini semua tentang menciptakan masa depan yang baru. Di era dominasi AI dan burnout massal ini, kebiasaan tadi punya peran krusial. Ini bukan cuma untuk keselamatan individu. Ini fondasi membangun masyarakat yang berwelas asih. Kunci peradaban kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan peduli. Visi dari buku ini sangat jelas. Jika kita ingin masa depan yang lebih kooperatif dan penuh welas asih, kitalah yang harus menciptakannya sekarang. Dan perubahan masif ini nyatanya dimulai dari ruang kelas dan rumah kita sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang ada di tangan Anda. Apakah Anda akan tetap tersesat, ataukah Anda siap mengubah isi pikiran Anda? Jangan biarkan dunia yang serba cepat ini terus mengendalikan diri Anda. Mulailah terapkan perilaku cerdas ini. Penemuan terbesar umat manusia adalah ini. Kita bisa mengubah arah hidup kita hanya dengan mengubah sikap pikiran kita. Jeda sejenak. Ambil kembali kendali pikiran Anda. Temukan kekuatan sejati Anda dan buktikan sendiri.